Ya guys, jumpa lagi dengan saya dan kali ini kita akan bahas sesuatu yang lagi viral, yaitu ada seorang yang bernama Agustan yang menghina Alkitab dengan jalan kentutin Alkitab, atau Alkitab itu diambil dan ditaruh di bokongnya, ya seperti itu. Itu adalah suatu bentuk penghinaan kepada Alkitab atau firman Tuhan. Nah, untuk diketahui bahwa Alkitab ini adalah satu buku yang paling sering ingin dimusnahkan, dihina, dilecehkan, dan lain sebagainya semacam itu. Tetapi penghinaan dengan model dikentutin ini sepertinya baru pertama kali. Kalau diludahin, setahu saya sudah pernah atau sering. Dibakar apalagi sangat sering, dibuang, dicampakkan, dilarang untuk masuk ke suatu wilayah tertentu sangat sering. Tetapi penghinaan model ini ya sepertinya baru pertama kali. Ya, nah, apa akibatnya bila seseorang menghina firman Tuhan, menghina perkataan Tuhan? Saya akan bacakan akibat-akibatnya dari Alkitab supaya kita semua belajar, baik orang Kristen maupun non-Kristen. Ya, penghinaan terhadap Alkitab ataupun penghalangan atau pembakaran rumah Tuhan, penganiayaan terhadap orang Kristen atau hamba Tuhan, itu semua ada akibatnya. Ya, saya akan jelaskan. Saya bacakan beberapa ayatnya. Yang pertama di dalam Amsal pasal 13 ayat 13. Di situ dikatakan, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Jadi jelas di sini dikatakan, siapa yang meremehkan firman dengan berbagai cara, termasuk dengan cara yang dilakukan oleh Agustan, kentutin Alkitab, ia akan menanggung akibatnya, kata firman Tuhan. Ya. Kemudian di Amsal 19 ayat 16, siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman akan mati. Jadi dikatakan bahwa tidak ada orang yang akan luput dari akibat atau ganjaran karena menghina firman Tuhan, bahkan bisa mati. Ya, jadi sepanjang pengetahuan saya, orang-orang yang menghina Alkitab atau menghina firman Tuhan atau menghina Yesus atau menghina hamba-hamba Tuhan, menganiaya umat Tuhan, menganiaya hamba Tuhan, menghalangi orang beribadah dan lain sebagainya, biasanya itu akibatnya ada dua. Ya, satu, diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bertobat, ya, seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus itu adalah penganiaya umat Kristen, lalu mendapat kasih karunia, dijumpai Yesus, lalu bertobat. Kemudian bahkan dipercayakan melayani Tuhan menjadi rasul. Tetapi akibat yang kedua adalah kematian, atau sesuatu yang buruk akan menimpa dia, karena yang dia hina itu bukan buku itu, tetapi siapa, pesan isinya tentang siapa. Ya, sama seperti kalau saya nulis buku lalu orang menginjak buku saya, kan dia menghina saya. Jadi menghina Alkitab itu bukan tentang buku dan kertas, lembaran-lembaran kertas itu, tetapi tentang siapa isi buku itu, sang penulis buku itu. Dan ini karena tentang Tuhan, maka akan ada konsekuensi atau akibat. Dan firman Tuhan katakan bahwa mati adalah suatu konsekuensi karena menghina firman Tuhan. Memang semua orang akan mati, tetapi ada orang yang akan mati akibat karena menghina firman. Yaitu kata Alkitab. Kemudian demikian juga di dalam 2 Tawarik 36 ayat 15 sampai 16. Ya, di situ dikatakan bahwa namun Tuhan Allah nenek moyang mereka berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya, karena ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Jadi Tuhan bolak-balik kirim utusan-utusan kepada orang Israel karena dia sayang. Tetapi mereka mengolok-olok utusan-utusan Allah itu, menghina segala firman-Nya dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu murka Tuhan bangkit terhadap umat-Nya, sehingga tidak mungkin lagi dipulihkan. Tidak dapat dipulihkan. Akibat daripada menghina firman Tuhan, menolak nabi-nabinya, menghina, menganiaya, meremehkan mereka, akan mengalami akibat yang tidak dapat dipulihkan. Kecuali Tuhan bermurah hati memberi kesempatan bertobat seperti Rasul Paulus. Ya. Kemudian kisah Rasul Paulus. Ya.
Di dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 7 dan 8, di situ kisah di mana Yesus menjumpai Paulus. Kemudian ada satu perkataan yang perlu kalian ketahui atau saudara ketahui ya. Saya bacakan. Maka rebahlah aku, Paulus, ke tanah waktu mendapat sinar dari Tuhan. Dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Paulus, siapa engkau, Tuhan? Katanya, akulah Yesus, orang Nazaret yang kau aniaya. Jadi Paulus menganiaya orang Kristen, tapi kata Yesus, apa yang kau lakukan terhadap orang Kristen, umatku, itu kamu lakukan terhadap aku loh. Kamu membunuh hamba-hambaku atau menganiaya umatku, itu perbuatan kepadaku. Yang marah aku, yang bangkit murka tuh aku. Makanya biasanya orang Kristen gak balas, karena mereka tahu bahwa pembalasan adalah hak Tuhan. Karena penganiayaan, penghinaan terhadap Alkitab, firman Tuhan, umat atau hamba-hambanya, itu bukan terhadap mereka, tetapi kepada Tuhan yang mereka sembah. Dan akibatnya pun datangnya dari Tuhan. Jelas Tuhan bilang pembalasan itu hak. Ya. Nah, itu kabar buruk, saudaraku ya. Nah, kabar baiknya adalah sebaliknya, kalau ada orang menyambut hamba-hamba Tuhan, bersahabat dengan orang Kristen, tidak menghalangi tempat ibadahnya, ya, apalagi tidak menganiaya mereka, menyambut mereka dengan baik, ya, ada berkatnya, ya. Dalam Matius pasal 10 ayat 40 sampai 42, di situ dikatakan, barang siapa menyambut kamu, yang menyambut aku. Jadi tadi siapa menganiaya umatnya, menganiaya Yesus. Sebaliknya sekarang, siapa menyambut kamu, hamba-hambaku, umatku, ya, ia menyambut aku, Yesus Tuhan. Dan barang siapa menyambut aku, Yesus Tuhan, ia menyambut Dia yang mengutus aku, Allah Bapa. Barang siapa menyambut seorang nabi, seorang hamba Tuhan sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, akan aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadaku. Ya. Jadi sebaliknya, kalau menyambut umat Tuhan, itu menyambut Yesus. Ya. Menyambut nabi dapat berkat, menyambut orang benar dapat berkat, menyambut orang Kristen karena mereka murid Tuhan diberkati, menyediakan secangkir air putih aja, ya, tidak akan kehilangan upahnya. Ya. Tetapi barang siapa yang menolak Yesus, ya, maka mereka akan menerima akibatnya. Di dalam Matius 10 ayat 14 sampai 15. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dan dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Jadi kalau ada satu tempat atau warga yang menolak hamba-hamba Tuhan, orang Kristen atau tempat ibadah, firman Tuhan katakan bahwa kalau memang ini, ya, angkat kaki, kebaskan debu kaki dari kota itu. Dan di hari penghakiman, penghukuman terhadap Sodom dan Gomora itu akan kelihatan ringan, akan lebih berat dari penghukuman yang telah dijatuhkan kepada kota Sodom dan Gomora. Jadi ini warning, ya, buat orang Kristen atau non-Kristen. Ya, semoga bermanfaat. God bless.